Selamat pagi, salam sehat selalu buat anak-anakku yang berada di rumah. Mari kita selalu mengikuti protokol pencegahan COVID-19 dengan cara: 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, 3. Menjauhi kerumunan, menjaga jarak dan membatasi mobilitas. Oke? Nah, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita, tetapi sebelum itu kita berdoa dulu agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PKLH kita bab 2 tentang jenis tanah. Kompetensi dasar 3.2, anak-anak bisa baca ya dari layar kita. Kemudian tujuan pembelajarannya kalian bisa baca. Lanjut. Nah, sekarang kita mulai dengan bagian B, tanah aluvial. Apa itu tanah aluvial? Mari kita lihat. Pengertiannya adalah merupakan tanah yang terbentuk dari endapan lumpur dan pasir halus yang mengalami erosi. Tanah aluvial banyak terdapat di dataran rendah, di sekitar muara, sungai, rawa-rawa, lembah-lembah, dan di kanan kiri aliran sungai besar. Kalian bisa lihat gambarnya di samping ya nak ya. Itu tanah aluvial. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-cirinya tanah itu bagaimana ya. Ciri-ciri tanah aluvial itu kalau lihat di gambar di samping. Yang pertama, berada di pinggir sungai atau lembah. Yang kedua, berwarna kelabu. Yang ketiga, mirip tanah liat. Yang keempat, mengandung mineral tinggi. Nah, sekarang manfaatnya. Apa itu manfaatnya? Kita lihat yang pertama, manfaat tanah aluvial. Yang pertama, lahan pertanian. Kemudian digunakan sebagai irigasi pertanian. Kemudian penyimpan cadangan air. Yang keempat, lahan bercocok tanam. Nah, sekarang kita mau lihat warna merah itu kemana dia ya cocoknya. Nah, tanah merah kuning ciri dari tanah fosfolik. Irigasi manfaatnya dari aluvial. Mudah basah, cirinya fosfolik. Tanah palawija, manfaat dari aluvial. Kemudian di pinggir sungai, ciri-ciri dari aluvial. Tanah endapan, pengertian dari aluvial tadi ya, kalian tadi di depan tadi. Kemudian habitat cacing, manfaat dari fosfolik. Berwarna kelabu, ciri dari aluvial. Ini anak-anak ya, di buku kita di PKLH itu ada. Tuh kalian nanti bisa selesaikan di halaman 25 ya. Sekali lagi, warna merah. Lihat, warna merah itu ciri dari tanah fosfolik. Irigasi, manfaatnya aluvial. Tanah basah, ciri dari fosfolik. Tanaman palawija dari manfaat aluvial. Di pinggir sungai juga cirinya aluvial. Tanah endapan, pengertian dari aluvial. Habitat cacing dari manfaat fosfolik. Warna kelabu,
Itu dari dari aluvial. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian C. Tanah pasir. Apa itu tanah pasir? Pengertiannya adalah tanah yang terbentuk dari batu-batuan beku serta batuan yang memiliki butiran besar dan kasar yang kita sebut dengan kerikil. Tanah pasir tidak memiliki kandungan air, mineral, dan unsur hara. Tanah pasir memiliki kesuburan yang rendah, sehingga sedikit sekali tanaman yang dapat tumbuh di tanah pasir. Ciri-cirinya tanah pasir apa ya? Kita lanjutkan. Yang pertama, memiliki butiran yang kasar. Tuh, lihat di gambar di samping ya nak ya. Kemudian tidak baik digunakan untuk media tanam. Susah menyerap air. Yang keempat, banyak mengandung batu kerikil. Nah, sekarang ada manfaatnya tadi ciri-cirinya. Manfaatnya tanah pasir. Yang pertama, bahan untuk membuat material bangunan. Salah satu bahan untuk membuat material bangunan yaitu digunakan sebagai bangunan untuk merekat semen. Selain itu, pasir juga menjadi bahan utama untuk membuat batako. Kemudian bahan membuat kerajinan patung. Bahan kerajinan patung, bahannya juga tanah pasir. Untuk campuran membuat patung, ya, bahannya materialnya tanah pasir. Kemudian bahan campuran untuk membuat patung. Kemudian menanam kelapa, kurma, singkong atau buah naga. Nah, tanaman ini dibudidayakan oleh petani di tanah pasir. Di antaranya sayur mayur dan buah-buahan seperti kurma, kelapa, singkong, dan buah naga. Oke. Nah, anak-anak, ini ada jenis-jenis tanaman ya. Jagung. Jenis tanahnya yang mana ya? Rosella, kurma, tembakau, dan buah naga. Kalian bisa lihat. Ini ya, bisa untuk tugas kalian di rumah. Oke? Ada terima kasih anak-anak. Nah, itu tadi latihannya ya. Terima kasih. Jangan lupa kita berdoa dulu. Selesai. Terima kasih. Sampai jumpa.